Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'du. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Video ini muncul karena adanya kasus yang ditanyakan oleh salah seorang saudara seiman, bahwasanya ada seseorang yang hendak berkurban akan tetapi hewan kurbannya lepas, hilang. Dan hingga saat ini Selasa tanggal 20 bertepatan dengan 13 Zulhijjah, hewannya belum ditemukan. Pertanyaan apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Saudara-saudari seiman yang dirahmati oleh Allah SWT, untuk menjawab pertanyaan ini penting untuk disebutkan mukaddimah. Yaitu mukaddimahnya begini. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sesuai dengan pendapat yang insya Allah ini yang benar dalam pandangan saya ya, hari menyembelih itu berakhir pada tanggal 13 Zulhijjah. Artinya hari ini sebelum matahari terbenam. Itu berdasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari sahabat Jubair bin Mut'im, di mana Nabi SAW mengatakan wa kullu ayyamit tashriqi dzabahun, dan seluruh hari-hari tasyrik itu adalah hari untuk menyembelih. Dan hari-hari tasyrik boleh dikata hampir seluruh sepakat ulama bahwasanya hari tasyrik itu mulai 11 sampai 13 Zulhijjah. Dan hadis ini insyaallah taala hadis yang sahih atau paling tidak hasan, tapi dengan mutabiat dan syawahidnya. Karena pada sanadnya untuk di Musnad Ahmad itu bermasalah, akan tetapi terdapat mutabi' walaupun sama-sama dhaif yang ringan, akan tetapi itu saling menguatkan ditambah lagi dengan syahid dari sahabat yang lain. Artinya hadis ini adalah hujjah. Jadi hari untuk menyembelih itu berakhir dengan berakhirnya hari tasyrik. Dan hari tasyrik itu berakhir hari ini, yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Kalau di Indonesia bertepatan dengan tanggal 20 bulan 6. Apa yang dilakukan oleh orang ini, saudara kita yang ditimpa musibah kehilangan hewan ternak? Ada satu hadis atau asar yang diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Salah seorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, ya orang tersebut namanya Tamim bin Husair al-Masri. Dia mengatakan, inni ishtaraitu syatan bimina udhiyatan, saya pernah membeli kambing di Mina sebagai hewan kurban. Fadallat, lalu hewan tersebut lepas. Fasa'altu Abdullah bin Abbas an dzalika, lalu saya bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang hal tersebut. Apa kata Abdullah bin Abbas? La yadurruk, itu tidak berbahaya bagimu. Artinya tidak apa-apa bagimu. Perkataan Ibnu Abdullah bin Abbas, tidak apa-apa bagimu, artinya tidak ada yang mesti untuk dia lakukan. Dan ini mengumum. Abdullah bin Abbas tidak bertanya, tunggu dulu, apakah hewan kurban tersebut wajib karena nazar kau mau berkurban, ataukah hewan tersebut adalah sunnah biasa saja? Abdullah bin Abbas tidak bertanya seperti itu. Dan kaidah mengatakan tarkul istifsari, tidak menanyakan fi mas'alatil istifsali, pada perihal yang seharusnya dirinci. Ia dulu alal umum, itu menunjukkan keumuman hukumnya. Sehingga Imam Syafi'i dalam bukunya Al-Um, beliau mengatakan, wa idza ishtara ar-rajulu dhahiyatan fa aujabaha aw lam yujibha, apabila seseorang laki-laki atau seseorangnya membeli hewan kurban dalam bentuk wajib atau dalam bentuk tidak wajib, sunnah, famatat, lalu hewan tersebut mati, au dallat, atau hewan tersebut hilang sebagaimana yang menimpa saudara kita, au suriqat, atau dicuri sebelum disembelih, di malam sebelum disembelih hilang hewan tersebut, keadaan curinya. Kata Imam Syafi'i, fala badala 'alaiha, maka tidak ada badalnya, tidak usah diganti. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi mengumum, baik itu hewan yang hendak dikurbankan dalam bentuk wajib, itu tidak mesti diganti, apalagi yang hewan yang hendak dikurbankan dalam bentuk sunnah.
tidak usah dikurbankan. Berdasarkan atas hadis ini, jelas ada pendapat lain. Abu Hanifah mengatakan bahwasanya mesti penting untuk diganti tempatnya bagi orang yang mampu. Namun bagi orang yang tidak mampu tidak mengapa. Tapi hadis dari Ibnu Abbas menunjukkan bahwasanya insya Allah Ta'ala yang benar, apabila hewan yang hendak dikurbankan hilang, baik itu kurban karena wajib, karena itu adalah nazar, ataukah kurban sebagai sunnah saja, maka itu tidak ada apa-apa baginya. Tidak mesti untuk menggantinya. Pertanyaannya muncul, bagaimana apabila hewan yang hendak dikurbankan tersebut didapatkan di kemudian hari setelah hari menyembelih ini berakhir. Artinya nanti besok baru didapatkan hewannya, atau lusa atau pekan depan. Apa yang dilakukan oleh pemiliknya? Ada dua kemungkinan. Apabila hewan tersebut yang hendak dikurbankan adalah niat mengurbankannya adalah wajib, maka ketika didapatkan maka mesti untuk disembelih. Mesti untuk disembelih. Namun apabila sunnah maka tidak mesti untuk disembelih. Jadi itu dia. Apabila hewan tersebut didapatkan kemudian hari setelah hari menyembelih ini telah berakhir, dan hewan tersebut adalah hendak dikurbankan dalam bentuk wajib karena itu nazar, maka mesti untuk disembelih walaupun didapatkan sebulan kemudian. Ada suatu dalil yang menunjukkan hal ini, yaitu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, asar dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah diceritakan di situ bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha membawa 2 ekor unta untuk disembelih, dikurbankan. Fadallata, dan kedua-duanya hilang. Mengetahui hal tersebut, Khalifah Ibnu Zubair mengutus atau mengirimkan kepada baginda Aisyah 2 ekor unta sebagai gantinya. Setelah datang, dikatakan di riwayat tersebut, fadzabahathuma, baginda Aisyah menyembelih keduanya. Ya mungkin beliau menyembelihnya dengan tangannya atau menyuruh orang lain untuk menyembelihnya. Menyembelihnya. Setelah disembelih, jadi ini dalil bahwasanya apabila didapatkan disembelih atau diganti. Setelah itu dikatakan thumma wajadatil awwalain. Setelah itu baginda Aisyah mendapatkan kembali untanya yang telah hilang tersebut, padahal sudah menyembelih awalnya. Apa yang dilakukan oleh baginda Aisyah? Nggak usah disembelih ini karena sudah ada gantinya. Enggak. Dikatakan di situ padzabahathuma aidha. Baginda Aisyah juga menyembelihnya lagi. Juga menyembelihnya lagi. Lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Tsumma qalat, hadza sunnatu fil buduni." Inilah sunnah pada budun. Budun itu hewan unta ya. Artinya seperti itu. Apabila hewannya didapatkan di kemudian hari, maka orang tersebut penting untuk menyembelihnya karena itu sudah menjadi kewajiban baginya. Dan kewajiban itu walaupun sudah berakhir waktunya tetap mesti untuk dilaksanakan dalam bentuk qada. Oleh karena itu Imam Syafi'i, Muhammad Syafi'i, berdasarkan atas asar tersebut mengatakan wa idza wajadaha ba'da ma awjabaha, apabila dia mendapatkannya hewan kurbannya setelah dia mewajibkannya, artinya setelah hewan kurban itu dia niatkan sebagai wajib, apa dilakukan? Yang hilang kemudian dia sudah meniatkan untuk menjadi wajib, maka apabila dia mendapatkannya, kata Imam Syafi'i, dzabahaha, maka mesti untuk menyembelihnya. Wa immadat ayyamudz dzabhi, walaupun hari-hari menyembelih itu telah berlalu. Seperti itu. Saudara seiman yang dirahmati oleh Allah SWT. Namun apabila hewan yang hilang tersebut adalah sembelihan dalam bentuk kurban yang sunnah biasa saja, maka tidak mesti untuk menyembelihnya. Kalau dia sembelih, maka dia tidak mendapatkan pahala berkurban lagi karena sunnah ya. Dan sunnah ini sudah tidak ada dengan tidak ada syaratnya. Salah satu syaratnya adalah mesti disembelih di hari-hari menyembelih. Ini sudah lewat. Makanya apabila didapatkan di kemudian hari sepekan kemudian, maka tidak mesti untuk disembelih. Kalau dia sembelih, bagus. Karena itu bersedekah saja, akan tapi sebagai daging biasa saja.
apabila dia tidak apa-apa kan tidak usah beli, tidak apa-apa juga. Atau apalagi hewan tersebut disimpan hingga untuk dikurbankan tahun depan, maka itu jelas lebih baik lagi. Jadi itu solusi yang diberikan kepada saudara yang kehilangan hewan kurban, didapati kemudian hari atau tidak didapati di kemudian hari. Permasalahan ini mirip dengan orang yang contohnya hari menyembelih lewat darinya. Hewan kurbannya ada, akan tapi dia lewat menyembelihnya. Contohnya pengiriman distribusi hewan kurbannya terlambat tiba ke lokasi, ataupun juga orangnya tersebut dalam perjalanan hendak berkurban dan tiba di hewan kurbannya hari tasyrik sudah berakhir, maka apa yang dilakukan? Dalam pendapat yang benar insyaallah taala, dan ini pendapat Syafi'iyah dan juga Hanabilah, maka orang tersebut tidak mesti untuk menyembelihnya. Tidak mesti untuk menyembelihnya karena itu adalah sunnah, kecuali apabila hewan tersebut adalah hendak dikurbankan dalam bentuk wajib, dalam bentuk nazar, maka itu ya dikurbankan walaupun telah berlalu harinya. Ini pendapatnya Hanabilah dan Syafi'iyah ya. Hanafiyah jelas pendapatnya dia mau diniatkan sunnah atau bagaimana, maka walaupun berlalu maka mesti untuk mesti untuk disembelih, karena dalam pandangan mereka berkurban bagi orang yang mampu itu hukumnya wajib. Sekian video ini, semoga ada manfaatnya, dan kepada saudara dan saudari seiman diharapkan untuk menyebarluaskan video ini agar supaya pahala kita mendapat pahala bagi orang yang menyebarkan pencerahan kepada sesama umat Islam. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.